Aku pernah berpikir bahwa menjadi insinyur di perusahaan teknik besar di Jakarta adalah mimpi yang sempurna, sampai hari itu tiba dan segalanya hancur berkeping-keping. Namaku Ardi dan aku satu-satunya yang gay di antara ratusan rekan kerja yang selalu berbicara tentang istri dan anak-anak mereka. Aku menyembunyikannya rapat-rapat, karena di negeri ini, cinta sesama jenis masih seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hari itu dimulai seperti biasa. Pagi yang cerah di kawasan Sudirman, aku naik dari apartemen kecilku di Tebet menuju kantor Discim. Perusahaan kami, Mega Konstruksi Indonesia, sedang mengerjakan proyek besar, sistem irigasi pintar untuk sawah di Jawa Tengah yang bisa menghemat air hingga 40. Itu ideku sepenuhnya. Malam-malam aku habiskan di depan laptop, menggabungkan sensor iot dengan algoritma AI sederhana yang aku kembangkan sendiri. Aku bangga sekali, karena ini bisa membantu petani-petani kecil yang sering kehilangan panen karena banjir atau kekeringan. Di ruang meeting pagi itu, Pak Budi, Direktur Teknik, mempresentasikan proyek itu seolah-olah miliknya. Ini inovasi tim kita, katanya sambil tersenyum lebar ke arah rekan-rekan lain. Aku duduk di pojok, jantungku berdegup kencang. Nama aku bahkan tidak disebut. Mereka mencuri karyaku begitu saja. Setelah meeting, aku mendekati Rea, rekan kerjaku yang paling dekat atau yang aku pikir paling dekat. Rea adalah pria tinggi semampai, berkulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang selalu membuat hatiku meleleh. Kami sering lembur bersama, berbagi kopi hitam di pantry kantor sambil membahas desain. Perlahan tanpa kusadari, perasaan itu tumbuh. Tatapannya yang lama, sentuhan tangan saat menyerahkan dokumen, kata-kata lembutnya saat aku lelah. Aku jatuh cinta padanya, meski tahu ini berbahaya. Rea, kenapa proyek itu dipresentasikan seolah bukan ideku, tanyaku pelan di koridor sepi. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Ardi, Ma. Pak Budi bilang lebih baik kalau ini dari tim senior. Kamu kan masih junior. Aku terdiam. Junior. Aku yang habiskan berbulan-bulan untuk itu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat Rea menambahkan, lagi pula, kalau nama kamu yang muncul, orang-orang bisa curiga. Kamu tahu kan, di sini banyak yang konservatif. Curiga tentang apa? Tentang orientasiku. Aku belum pernah cerita padanya, tapi mungkin dia sudah menduga. Malam itu aku pulang dengan hati remuk. Jakarta yang biasanya ramai terasa sunyi. Aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Air mata jatuh tanpa suara. Aku merasa sendirian di dunia ini, di tengah jutaan orang yang tak pernah mengerti. Keesokan harinya, aku bertemu Rea lagi di kantor. Dia mendekat, suaranya pelan. Ardi, aku tahu kamu kecewa. Tapi percayalah, ini untuk kebaikanmu. Kebaikan. Aku ingin marah, tapi saat tangannya menyentuh bahuku, getar itu datang lagi. Cinta ini seperti racun manis, menyakitkan tapi tak bisa kulepaskan. Aku tahu hubungan kami baru mulai, tapi sudah penuh duri. Di perusahaan ini, aku bukan hanya insinyur gay yang karyanya dicuri, tapi juga pria yang mencintai seseorang yang mungkin tak pernah berani membalas. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang disembunyikan di balik senyum profesional. Aku tetap datang ke kantor, mengerjakan tugas-tugas kecil yang mereka lemparkan padaku, sementara proyek irigasi pintar itu semakin maju atas nama orang lain. Pak Budi bahkan mendapat pujian dari direksi utama, dan rumor bonus besar beredar. Aku hanya diam, menyimpan semuanya di hati. Rea semakin sering mendekatiku. Saat makan siang di kantin, dia duduk di sebelahku, meski biasanya bersama kelompok lain. Ardi, kamu baik-baik saja, tanyanya, suaranya penuh perhatian. Aku mengangguk, tapi mataku tak bisa berbohong. Kami mulai berbicara lebih dalam. Dia cerita tentang keluarganya di Yogyakarta, tentang tekanan ayahnya yang ingin dia segera menikah.
Aku belum siap, katanya pelan. Aku ingin bertanya alasannya, tapi tak berani. Suatu malam kami lembur lagi. Kantor sudah sepi, hanya kami berdua di ruang desain. Hujan deras mengguyur Jakarta, petir menyambar di kejauhan. Rea mendekat, membantuku menyempurnakan kode yang sebenarnya untuk proyek curian itu. Tangan kami bersentuhan di mouse, dan kali ini tak ada yang menarik. Tatapannya dalam, seperti lautan yang tenang tapi penuh badai. Ardi, Aku juga merasakan sesuatu, bisiknya tiba-tiba. Jantungku hampir berhenti. Apakah ini pengakuan? Kami saling pandang lama, lalu pelan-pelan bibir kami bertemu. Ciuman pertama itu lembut, penuh keraguan tapi juga hasrat yang tertahan lama. Di tengah gemuruh hujan, dunia seolah hanya milik kami berdua. Tapi saat itu berakhir, Rea mundur. Ardi. Ini salah. Kita tak bisa. Air mata aku jatuh lagi. Kenapa, Rea? Karena aku pria. Karena kita sama. Dia menggeleng tapi matanya penuh ketakutan. Bukan itu. Tapi di sini, di Indonesia ini, kalau ketahuan. Karir kita hancur. Keluarga kita malu. Aku mengerti, tapi sakitnya tak tertahankan. Cinta kami seperti bunga yang mekar di tanah tandus, indah tapi rapuh. Keesokan paginya, rumor mulai beredar. Seseorang melihat kami keluar kantor bersama larut malam. Pak Budi memanggilku ke ruangannya. Ardi, ada yang bilang kamu dan Rea terlalu dekat. Di perusahaan ini, kami tak toleransi hal-hal yang menyimpang. Ancaman itu jelas. Aku dibuat jadi kambing hitam. Proyekku dicuri, sekarang identitasku diancam. Rea menghindari aku. Pesan-pesanku tak dibalas. Aku merasa dikhianati 2 kali, oleh perusahaan dan oleh pria yang kucinta. Tapi di balik itu aku mulai berpikir. Sistem irigasi itu punya kelemahan yang hanya aku tahu. Algoritma intinya ada di laptop pribadiku. Mungkin saatnya aku ambil kembali apa yang milikku. Malam itu aku duduk sendirian lagi memandang Monas dari kejauhan. Jakarta, kota impian yang kejam. Tapi di hatiku api perlawanan mulai menyala. Aku tak akan biarkan mereka merampas segalanya. Konflik semakin memuncak. Proyek irigasi pintar itu diumumkan secara resmi dan perusahaan mendapat kontrak besar dari pemerintah. Pak Budi jadi bintang sementara aku dipindah ke divisi kecil, tugas-tugas remeh. Tapi yang paling menyakitkan adalah Rea. Dia mulai dekat dengan seorang karyawati baru, Rina, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa dia normal. Aku melihat mereka berdua di pantry, tertawa bersama. Hati aku seperti ditusuk pisau. Malam itu aku kirim pesan panjang padanya, Rea, kalau kamu takut, katakan saja. Tapi jangan pura-pura. Balasannya datang larut malam, Ardi, aku takut kehilangan segalanya. Makan aku. Pengkhianatan itu seperti badai yang menghantam. Aku ingat saat kami pertama kali bertemu, 2 tahun lalu. Aku res graduate dari IT, dia sudah senior. Dia yang ajari aku segalanya, dari desain struktur sampai cara bertahan di dunia korporat yang keras. Perlahan, persahabatan itu berubah jadi cinta. Kami pernah jalan malam di Ancol, berpegangan tangan diam-diam di balik jaket. Momen-momen itu indah, penuh harapan. Tapi sekarang semuanya runtuh. Aku mulai mencari bukti pencurian ide. Email-email lama, draft desain dengan timestamp namaku. Aku simpan semuanya. Suatu hari aku bertemu Rea di parkiran basemen. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia menatapku lama. Ardi, aku juga gay. Tapi aku tak seberani kamu. Aku punya keluarga yang harus kujaga. Pengakuan itu membuatku terkejut sekaligus sedih. Kami berpelukan di sana, di tempat gelap, air mata bercampur. Aku cinta kamu, Ardi.
Tapi aku tak bisa lawan dunia ini. Ciuman kami penuh putus asa, seperti perpisahan. Keesokan harinya, kejutan besar datang. Proyek itu gagal uji coba. Sensor-sensor tak bekerja optimal karena kelemahan yang aku sengaja biarkan sebagai jebakan. Pak Budi panik, memanggil meeting darurat. Mereka butuh aku kembali. Tapi kali ini aku tak mau diam. Aku berdiri di depan semua. Proyek ini ideku dari awal. Bukti ada di sini. Aku tunjukkan email dan ile. Ruangan hening. Pak Budi marah, tapi direksi mendengar. Rea menatapku dari kejauhan, matanya penuh kekaguman bercampur penyesalan. Malam itu, Rea datang ke apartemenku. Hujan lagi, seperti malam pertama kami. Ardi, kamu hebat. Aku bangga padamu. Kami berpelukan lama, bicara tentang masa depan. Tapi masih ada ketakutan. Badai semakin ganas. Setelah aku ungkap pencurian itu, perusahaan terbelah dua. Beberapa mendukungku, tapi banyak yang membenciku karena membuat ribut. Rumor tentang orientasiku menyebar seperti api. Ardigai, makanya aneh, bisik mereka. Pak Budi bahkan ancam pecat aku kalau tak diam. Rea semakin terpojok. Keluarganya dari Jogja datang, mendesak dia menikah dengan Rina. Ini untuk masa depanmu, kata ibunya. Aku tahu dari pesannya yang gemetar. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang, tempat yang aman. Ardi, aku tak sanggup lagi pura-pura, katanya, tangannya gemetar memegang tanganku. Kami habiskan malam itu bersama, bicara panjang tentang mimpi. Aku cerita tentang keinginanku resign dan mulai perusahaan sendiri, fokus pada teknologi ramah lingkungan untuk petani. Ide irigasi itu bisa kita kembangkan bersama, kataku. Matanya berbinar. Kalau aku berani keluar dari zona ini. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina yang ternyata tahu tentang kami, cerita pada Pak Budi. Bukti oto kami berpelukan di parkiran dikirim anonim. Pak Budi gunakan itu untuk serang aku. Kamu tak pantas di sini, Ardi. Perilakumu menyimpang. Aku dipanggil diberi surat peringatan. Rea dipindah ke cabang Surabaya. Perpisahan kami pahit. Di Bandara Soekarno-Hatta kami berpelukan terakhir. Tunggu aku, Ardi. Aku akan kembali. Air mata kami jatuh di tengah keramaian. Sendirian lagi aku lawan semuanya. Aku ajukan banding ke direksi, tunjukkan bukti kontribusiku. Media mulai tertarik, cerita tentang diskriminasi di perusahaan besar. Petani-petani yang proyeknya tertunda mulai protes. Tekanan datang dari mana-mana. Di tengah kekacauan, aku temukan kekuatan dari dalam. Aku hubungi komunitas di Jakarta, dapat dukungan moral. Mereka ingatkan aku bahwa cinta dan talenta tak bisa dicuri selamanya. Caotro datang seperti tsunami. Direksi akhirnya turun tangan. Meeting besar diadakan, aku diundang. Pak Budi presentasikan RC bohongnya, tapi aku bawa semua bukti, log kode, email, bahkan rekaman suara lembur. Ini ide Ardi dari awal, kata salah satu direktur setelah lihat semuanya. Pak Budi dipecat karena plagiarisme internal. Proyek dikembalikan atas namaku. Tapi harga yang kubayar mahal, identitasku terbuka. Media ramai bahas insinyur gay yang lawan diskriminasi. Ancaman datang, keluargaku di Bandung marah, tapi ibuku akhirnya paham setelah aku cerita panjang lebar. Rea kembali dari Surabaya. Dia resign, tak tahan tekanan. Ardi, aku pilih kamu. Kami bertemu lagi di Ancol, tempat pertama kami jalan. Pelukan itu penuh harapan. Kita mulai baru, katanya. Aku dapat promosi jadi kepala divisi inovasi. Tapi aku tolak tawaran bonus besar. Aku ingin independen.
Dengan tabungan dan dukungan investor yang tertarik ceritaku, aku dirikan startup sendiri, Sistem Irigasi Pintar Indonesia. Rea gabung denganku. Kami kerjasama bukan hanya sebagai pasangan tapi mitra sejati. Proyek kami sukses membantu ribuan petani. Di tengah itu, cinta kami tumbuh kuat meski masih sembunyi-sembunyi. Tapi luka masa lalu tak hilang begitu saja. Rea kadang ragu, takut masyarakat. Kami sering bertengkar, tapi selalu baikan dengan pelukan. Akhirnya semuanya berubah jadi lebih baik, meski tak sempurna. Startup kami berkembang pesat, dapat penghargaan dari pemerintah sebagai inovasi nasional. Petani-petani mengucap terima kasih, cerita mereka tentang panen melimpah membuat hatiku hangat. Aku sadar, talenta dan integritas tak bisa dicuri selamanya. Rea dan aku semakin berani. Kami pindah ke apartemen bersama di pinggiran Jakarta, hidup tenang tapi penuh cinta. Keluargaku perlahan terima setelah lihat kebahagiaanku. Yang penting kamu bahagia, nak, kata ibu suatu hari. Di perusahaan lama, budaya berubah. Mereka adakan training diversity meski karena tekanan publik. Aku diundang bicara, cerita perjuanganku tanpa malu. Banyak anak muda mendekat setelahnya, cerita mereka mirip denganku. Aku jadi inspirasi bahwa di Indonesia ini, meski sulit, kita bisa bertahan. Cinta kami seperti sungai yang mengalir tenang setelah badai. Kami jalan di taman kota, pegangan tangan diam-diam, tapi hati penuh. Terima kasih telah bertahan untukku, bisik Rea suatu malam. Aku tersenyum. Kita bertahan bersama. Jakarta, kota yang pernah kejam, kini terasa rumah. Hidup tak selalu mudah bagi kami yang berbeda, tapi dengan cinta sejati dan keberanian, kita bisa bangun sistem sendiri, sistem yang adil, penuh kasih. Akhirnya, aku paham, mereka bisa curi karya, tapi tak bisa rampas jiwa dan mimpi kita.